kenapa nggak sistemnya koperasi tapi usahanya itu coffee shop? Koperasi tapi usahanya coffee shop. Oke. Makanya aku dikasih kepercayaan. Coba lah, mending kita buat coffee shop tapi kau yang megang gitu-gitulah. Si petani bakal nggak ngerasain dampak ekonominya kalau telangkainya yang diperbanyak. Kalau banyak telangkai, petani harganya segitu-segitu aja. Kenapa nggak kita putus rantai distribusinya? Budget yang dimakan sama si tengkulak tadi ke petani gitu. Tapi petani syaratnya harus belajar juga proses kopi, nah gitu. Halo Sobat Mesra, selamat datang channel YouTube Yamaha Mesra. Dan kali ini kita kembali ke Ngobrol Mesra. Sudah mendatangkan talenta lokal Medan ya, seorang pengusaha muda. Dan dia sudah buka coffee shop. Dan coffee shopnya keren tuh sistemnya. Mau tahu apa yang kita bahas? Ini dia, kita sambut ya, Pandi Black. Halo. Oke. Keren ya BHD ya. Nggak sesuai gitu bang ya? Sebenarnya gimana ya, kalau masalah sesuai sih cocok-cocokan ya. Tapi kesan pertamanya udah pakai behel ya merasa cocok aja. Oh gitu. Walaupun sebenarnya tampang-tampang kayak gini pakai behel. Nggak ada pantas-pantasnya. Aduh, dibilang nggak pantas, pantas sih. Nggak pantas. Dan Fandi ini, Black ini udah buka usaha kopi, apa namanya? Iya, minum kopi. Minum kopi. Yang kopi. Yang pertama di Jalan Eka Rasmi di Johor. Medan ya, bukan Johor Medan. Malaysia. Bukan Malaysia. Jauh kalian. Terus satu lagi? Sebenarnya ada 3, satu di Jalan Sena, satu lagi di Iskandar Muda. Oh gitu. Iya. Dan itu punya sendiri semua? Enggak lah, kan kolektif tadi. Kita kan membahas kolektivitas yang kami bangun di awal. Ini yang menarik. Nah, salah satu, kita langsung aja nih ya. Iya. Salah satu poin menarik dari coffee shop yang didirikan sama Black ini adalah dia memakai sistem kolektif. Gitu ya? Iya. Itu sistemnya bagaimana tuh? Nah, kalau sistem yang di kami sebenarnya lebih ke kolektivitas dalam namanya koperasi. Kami bentuk satu koperasi. Koperasi. Kalau teman-teman sobat-sobat mesra mungkin ngomongin koperasi itu langsung simpan pinjam. Iya, mikirnya gitu. Kalau kami koperasi yang megang sebenarnya kan kalau untuk usaha bukan cuma simpan pinjam. Kami buat sistem produksi. Nah, itulah buat kenapa nggak sistemnya koperasi tapi usahanya itu coffee shop. Koperasi tapi usahanya coffee shop. Oke. Koperasi ini kan sebenarnya payung. Koperasi biasanya kan produknya itu simpan pinjam. Itu kan usahanya simpan pinjam. Jadi koperasi ini wadah, ada usahanya itu simpan pinjam. Biasanya nih, kalau kita letaknya di perkotaan Kota Medan biasanya simpan pinjam. Iya. Biasanya untuk UMKM kecil lah biasanya ya, untuk fasilitasi UMKM untuk berkembang. Tapi kalau di kami bantu satu koperasi, karena syarat koperasi sederhana sebenarnya bang. Gimana tuh? Cuma 20 orang. Oke. Cara bangun koperasi. Nah, kami bentuk sekiranya puluhan orang lah. Tapi memang untuk bangun coffee shopnya, aku dikasih kepercayaan untuk membangun satu coffee shop. Jadi kayak yang betulan kami kumpul bareng teman-teman nih. Sebelumnya aku berkomunitas, namanya Sumatran YFM, Sumatera Youth Food Movement. Jadi pemuda yang cinta pangan lokal, yang kayak gitulah, yang support pangan lokal. Nah, di situ kami buat satu agenda yang namanya cupping coffee. Nah, di situ juga aku yang baru pertama kali kenal beneran kopi ini kayak gini gitu. Masih biji, giling, seduh. Berarti real benar-benar tahu benar-benar kopi tahun di sekitaran 2015 atau 2016 awal gitu. Bisa bilang masih belum sampai 5 tahun. 10 tahun ya, 5 tahun udah lah. 5 tahun udah lah. Enggak, sekarang 2021. Di situ makin excited nih kan. Excited kenapa? Karena memang masa sih kopi begini? Soalnya sebelumnya ya kita track record, ya aku mesti minum saset dulu. Saset. Ini saset. Minum saset dulu ya kan. Bergerak makin ke sini kok perlu diulik nih, serius. Habis itu karena memang tadi basicnya udah komunitas. Kondisinya anak kos. Aku aslinya Rantau Perapat, Bang. Oh, Rantau Perapat. Asli Rantau Perapat, anak kos. Anak Rantau Perapat merantau ya? Iyalah, pasti kalau itu. Tahulah kondisi keuangannya anak kos itu gimana. Makanya jujur-jujur aja nih untuk Sobat Mesra, aku bangun coffee shop tuh nggak lebih dari 9 juta untuk starting. Nggak lebih dari 9 juta? Itu maksudnya 9 juta itu apa aja tuh?
equipment semua. Equipment. Iya, seadanya lah. Kayak misalnya kan sekarang kalau kita datang coffee shop itu misalnya grinder aja untuk giling kopinya itu ada 4 kadang, ada 3. Nah kalau dulu untuk starting di awal kali memang kami cuma punya 1. Sekarang alhamdulillah kami udah punya, untuk yang di Johor aja udah ada 5. Nah kayak gitulah kan, belajarnya di jalan lah. Nah dari tadi kami bentuk satu koperasi. Aku dikasih kepercayaan ini, aku harus belajar bisnis, karena aku basicnya anak MIPA. Aku harus belajar bisnis plan. Nah, dan dia tuh sebenarnya alumni meteorologi. Coba bayangkan meteorologi tuh lebih ke alat ukur. Coba bayangkan alat ukur ya yang berkaitan dengan apa namanya, untuk kalibrasi bumi ya, kayak timbangan. Lari ke kopi. Oke. Bang, minum dulu apa? Minum aja. Kopi Frigo. Jadi sampai mana tadi? Lupa. 9 juta tadi equipmentnya nggak lebih dari 9 juta, karena memang yang kayak tadi kami kan bergeraknya tadi kolektif nih. Rame nih kami. Komunitas dari kampus, memang maksudnya yang pemuda, emang kerjanya aksi lah pokoknya. Iya. Kelihatan sih. Anak muda kumpul tuh, kebetulan kami kayak punya satu tempat belajar juga, itu namanya Serikat Petani SPI, itu di Johor kebetulan. Oh, yang di SPI itu. Nah di situ juga. Yang sama Marga Saragi bukan sih? Iya. Iya bener ya. Dosen. Tahu dong. Dosen saya. Istrinya. Ya jadi yang kayak memang bareng di situ juga. Kenapa kita nggak bangun suatu coffee shop, tapi ya benar-benar nggak ada yang diberatkan dengan budget, makanya semangat kolektifnya kan harus dibangun. Ya aku dikasih kepercayaan, aku harus belajar bisnis plan dulu, tapi aku harus menyatukan ide lah. Aku di situ lebih, karena di antara teman-teman yang lain paling excited untuk belajar kopi itu aku di antara yang lain, makanya aku dikasih kepercayaan, coba lah mending kita buat coffee shop tapi kau yang megang, gitu-gitulah. Jadi satu perusahaannya itu koperasi ya? Perusahaannya itu koperasi, usahanya itu minum kopi. Dan produknya adalah minum kopi. Gitu. Dan artinya dengar-dengar memberdayakan kopi dari petani. Iya, karena memang udah tadi berjejaringnya di SPI juga, di Serikat Petani yang memang betul-betul mewadahi petani dari segala sisi kan gitu, mulai dari dia dalam apa sih namanya, lahan, berjuang melawan itulah kita bilang kapitalis besar kapitalis besar ya, untuk ngomongin lahan, hasil pertanian. Makanya bersyukur juga kenapa sampai sekarang kami punya jalur distribusi yang langsung gitu. Biasa kan orang ada pihak ketiganya dulu ya, baru ke tokonya mereka gitu ya. Kalau ngomongin apa namanya, bagan perjalanan si kopi, Bang, ini sangat parah. Karena memang di tingkatan petani sendiri dia bakal, jatuhnya ke tingkat ke customer harganya mahal karena memang panjang telangkanya. Artinya dari petani, misalnya petani desa, dia bakal ke pekan. Dari pekan misalnya dia lanjut ke misalnya kalau kita ngomongin di sini kelurahan, kecamatan, kayak gitu. Sampai ke kota. Ada ketengkulaknya lagi. Kayak gitulah. Ya tetap kalau misalnya si petani bakal nggak ngerasain dampak ekonominya kalau telangkanya yang banyak. Kalau banyak telangkai, petani harganya segitu-segitu aja. Kenapa nggak kita putus rantai distribusinya? Budget yang dimakan sama si tengkulak tadi ke petani gitu. Tapi petani syaratnya harus belajar juga proses kopi, gitu. Oh, berarti ya bukan cuma sebatas peduli aja ya, tapi ada juga impact yang dikasih ke mereka benar. Gitu ya. Gitu. Mutus rantai distribusi lah. Biaya operasional dari minum kopi itu sendiri murah dong? Biaya operasional sejauh ini ya bisa dibilang kayak gitulah. Lebih murah daripada yang lainnya. Iya pasti, karena memang iyalah pokoknya, karena kayak kami sendiri karena koperasi tadi, kami sangat diuntungkan sama tempat yang tidak, kalau bisa dibilang dikasih cuma-cuma ya, dikasih cuma-cuma gitu-gitu. Beruntung sekali si Black ini.
Iya. Oke. Kawan kami bareng-bareng sih. Dan aku bareng ya? iya, aku dan hanya leadernya ya di sini. aku ya? leader, aku Leadernya. jatuhnya ke leadernya aja. Makanya Bukan ke pemilik atau gimana? pemilik juga. Pemilik juga. Leader, founder. Tapi aku sekarang lebih ke seneng dipanggil apa sih kegiatan sekarang, aku roaster kayak gitu. Wih, kopi roaster. Siap. Aku lebih ke aku roaster aja lah udah. Jadi menariknya nih, dari kopi shop langsung ke petaninya. Gitu. Impact-nya adalah nggak perlu proses yang ribet. Gitu ya. Bukan proses yang ribet sebenarnya. Gini, si petani harusnya, karena kondisinya sebelumnya gini, kondisi di petani itu dia punya produk, Bang. Dia punya produk, tapi dia nggak tahu harganya berapa. Oh. Itulah problem utama. Iya. Abang kalau misalnya buka usaha buat satu produk, abang nggak tahu harga, gimana rasanya? Dan misalnya lah jadi abang merasa dibodoh-bodoh ya kalau ada orang ngegas ya ngomong aja gitu ya. Kayak gitulah kondisinya sebenarnya di tingkatan petani. Terutama di petani kopi sebetulnya banyak sih ya. Karena memang ya tahu sendiri kondisinya di sana gimana. Selain orang itu harus berjuang melawan alam langsung, karena memang produktivitas di hasil pertanian kita ngomongin si petani sama alamnya, kondisi alamnya. Kalau hujan terus kopinya nggak kering. Iya benar. Padahal kopi yang bagus itu adalah di dataran tinggi. Ya memang di pegunungan semua. Pegunungan. Iya. Dan pegunungan rentan hujan. Lembab ya. Lembab. Nah gitulah Bang. Ya itulah. Ya, jadi yang kayak memang kenapa kita nggak nyentuh langsung petani, kita kasih pelajaran, misalnya bukan pelajaran lah, hal baru yang memang dia harus proses kopinya, karena memang kita ngomongin kopi ada beberapa jenis proses. Ada beberapa jenis proses, dicoba salah satu aja, nanti dia disuruh hitung berapa sih hasil harga pokok produksinya gitu. Diajari juga untuk belajar tahu lah harga belajar kopinya. Bisnis juga. Iya, karena memang di situ tingkatannya dia adalah dia kuncinya sebenarnya. Iya sih. Kalau dia aja nggak tahu harga produk dia kan, kalau kita ngasih harga, sementara kita pembeli kan nggak gimana gitu. Kita maunya semurah mungkin. Maunya semurah mungkin. Manusiawi kan, murah-semurahnya. Tapi boleh tahu itu petani-petaninya di mana-mana aja? Itu ada di Flores. Karena berjalan di SPI tadi, jadi enak kan? Enak. Oh, bukan dari Medan aja, bukan dari Sumatera Utara ada dari Simalungun. Hah? Kalau dari Sumateranya ada dari Sumatera Barat, ada dari Bengkulu, ada dari Jambi gitu. Jadi memberdayakan petani-petani kopi dari seluruh Indonesia begitu ya? Iya, pengennya lebih luas lagi sih. Cuma memang kan udah terjebak rutinitas nih yang sekarang. Jadi untuk bergerak expand lebih susah sebenarnya. Jadi sekarang kopi yang tersedia di Minum Kopi adalah kopi-kopi hasil dari petani itu sendiri. Iya. Itu kopi-kopi dari mana-mana aja. Yang sekarang kopi Gayo, kopi Mandailing. Mandailing ada. Mandailing lebih ke berapa jenis kopi sih? Aku sekarang lagi ada sekitaran 5 jenis varian. 5 jenis? 5 jenis, 5 atau 6 gitu. Karena memang untuk tiap bulannya ada rotasi terus kan. Untuk listingnya aku punya sekitaran 20 varian lah. Oh gitu, jadi bukan 5 kopi tok sampai habis gitu? Enggak lah, itu gitu dirotasi ya? Per bulan. Ini salah satu teknik yang bagus juga ya sebenarnya. Jadi biji kopi ini tuh nggak itu aja. Iya benar. Tetap ada rasa-rasa baru. Ada origin baru, rasa baru pasti, proses baru, origin baru pasti rasanya beda. Oke, menarik. Jadi kalau kalian mau buka usaha kopi ya, kalian udah tahu nih ya, sedikit banyaknya cara yang mudah untuk mendapatkan biji kopi. Ya. Caranya adalah gabung SPI. Bukan, maksudnya langsung dari petaninya. Bukan. Langsung dari petaninya, dan itu biaya bisa mungkin lebih murah dan lebih menguntungkan petani juga. Jadi ya bukan cuma menguntungkan kita harus memikirkan keuntungan petani juga ya. Karena sebenarnya petani juga pengusaha loh. Iya, karena memang petani juga pengusaha gitu. Tapi harus paham kawan-kawan petani itu harusnya jauh lebih pintar gitu. Karena kayak di kami sendiri, kami udah meyakini bahwasannya untuk menjadikan satu gelas kopi ini 60% sendiri prosesnya itu di petani. Jadi sebaik-baiknya proses si petani itu kopi yang kita minum adalah tangannya dia 60%. Sebesar itulah. Berarti ya jangan sepelekan petani. Oh iya. Kau bisa nongkrong gara-gara petani bekerja keras. Gitu ya ceritanya ya. Ya, yang kita konsumsi tiap hari kan hasil pertanian semua. Jelas dong.
asik, mau dari apa gitu Iya. kan. Nah, kalau mengenai minum kopi nih, kita udah tertarik nih sama cerita apa namanya kolektif. Kolektif, benar. Apakah ada yang mengikuti tren seperti ini? Belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Untuk di Medan sendiri, untuk kita ngomongin yang di Jadi kita lingkup Medan aja untuk ya. Medan dulu ya. Untuk Medan sendiri yang coffee shop dengan basic koperasi baru kami. Karena ketika teman-teman di koperasi untuk mengurus izin dan segala macam, orang dinasnya bingung bang. Orang dinasnya bingung setahunnya. Kalau koperasi itu simpan pinjam. Nah ini anak muda bangun koperasi tapi coffee shop kayak gimana coba? Beda ya. Jadi ya suatu hal yang baru ya. Iya, yang baru lumayan lah. Jadi yang kayak memang kami kolektif ya gimana? Kami kumpulan orang bukan kumpulan duit. Nah, gitu. Jualnya di situ ya. Iya. Ada nggak sih mau pengennya seorang Black ini kalau bisa coffee shop di Medan ini memakai sistem ini gitu. Ini salah satu bentuk kepedulian Black kepada petani. Ya kalau makin kesini aku sebenarnya nggak harus kayak gitu juga sebenarnya. Ya orang punya treatmentnya masing-masing untuk berkembang. Jadi aku nggak yang ya kau harus begini, nggak bisa kayak gitu juga kan aku secara pribadi. Mengajak aja lah. Lebih ke kayak yang kawan-kawan yang buka coffee shop, mari kita sama-sama campaign tentang kopi yang positif gitu aja sih sebenarnya bang. Jadi supaya hype ini tetap panjang, jangan sampai up turun. Itu sih ya susah sebenarnya. Makanya aku ngajak teman-teman untuk kita sama-sama campaign hal yang positif tentang kopi gitu. Jangan yang lain-lain lah aneh-aneh gitu-gitu sih ya, gitu aja sih. Supaya hype-nya bagus. Secara nggak langsung juga kita pasti lebih berdampak sama hasil pertanian. Serapan kita jauh lebih banyak gitu. Karena jujur kan kita produsen kopi juga bang. Sebenarnya, tapi itu tunggu dulu kita bahas di part kedua.